Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masuk ke bab 2, yaitu tentang ketentuan UUD tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa saja sih yang ada di ketentuan tersebut? Jadi kita akan masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita sebut NKRI. Nah, nomor 1 yaitu memetakan wilayah NKRI. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa lihat peta negara kita. Mana saja sih yang termasuk negara kita dan mana yang bukan negara kita. Indonesia merupakan negara kepulauan atau sering disebut archipelago yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai negara maritim, seperti itu. Nah, kalian bisa melihat ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan Pulau Jawa. Nah, dari sini nanti kita akan membahas tentang apa saja sih. Nah, menurut deklarasi Juanda, ini sudah pernah kalian pelajari mungkin di SMP, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Batas lautnya berapa kalau deklarasi Juanda? Batas lautnya adalah 12 mil. Dihitung dari titik paling ujung pantai tersebut. Nah, dari gambar ini akan terlihat dari ujung pantai ini ditarik 12 mil, ini merupakan laut teritorial. Kalau ZEE berapa mil? Zona ekonomi eksklusif. Jadi kita bisa menambang, bisa ngambil hasil alamnya itu berapa mil? Sejauh 200 mil dari batas pantai. Nah, kalau lebih dari 200 mil itu sudah masuk ke laut lepas atau disebut eksploitasi, diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Jadi kapal-kapal boleh berlayar lewat itu. Kalau mau masuk ke Indonesia masih dalam batas ZEE maupun 12 mil tersebut harus izin dulu, seperti itu. Dari sini jelas. Kalau kurang jelas, anak-anak bisa menanyakan ya di kolom komentar, nanti akan ibu balas satu-satu. Nah, kita kupas satu-satu. Zona laut teritorial, batas lautnya berapa? Ada garis kayal yang berjarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil. Nah, dasar tersebut disebut Laut Nusantara. Kemudian ada zona landas kontinen. Nah, ini adalah apa? Dasar laut yang secara geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen. Kontinen itu apa? Benua. Jadi kedalamannya itu kurang dari 150 meter. Nah, di Indonesia itu ada 2 landasan kontinen. Yang pertama yaitu diukur sejauh 200 mil. Nah, jika 2 negara atau lebih tersebut menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara ditarik sama jauhnya. Contohnya Indonesia dengan Malaysia itu kan sangat berdekatan, maka dihitung tengah-tengahnya itu adalah perbatasannya. Jadi biar adil, seperti itu. Nggak bisa Indonesia langsung narik 200 mil, itu punyanya Indonesia, atau Malaysia narik
200 mil itu milik Malaysia nggak bisa. Jadi kalau negaranya berdekatan maka diukur paling tengahnya atau yang adil seperti itu. Nah, kemudian masuk ke zona ekonomi eksklusif. Nah, ini ditarik jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka. Jadi diukur dari garis dasar ZEE ini mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jadi kita bisa mengambil hasil buminya, misalnya minyak, gas seperti itu, atau hasil lautnya itu sendiri. Atau boleh nih untuk kebebasan berlayar, memasang kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Nah, nggak kalah nih sama wilayah bagian darat. Kalau wilayah bagian darat juga memiliki kedudukan yang sangat penting bagi NKRI. Apa saja sih? Potensi wilayah darat ini nggak kalah besar. Jadi kita memiliki ratusan sungai, ribuan hektar hutan, dan perkebunan yang termasuk di dalamnya ada persawahan. Juga Indonesia memiliki perkotaan di mana ada lembaga pemerintah, ada pusat perbelanjaan, gedung-gedung tinggi seperti itu, termasuk kekayaan kita. Juga tidak kalah dengan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia itu sangat banyak. Contohnya apa? Kita memiliki Freeport, yaitu penambang emas. Kita memiliki batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Nah, dari gambaran tersebut, apakah kalian sudah bangga dengan Indonesia? Sudah bangga menjadi warga negara Indonesia? Karena kita memiliki kekayaan yang tak terbatas dibanding negara lain. Nah, sebaiknya kalian sebagai generasi muda agar lebih pandai memanfaatkannya, kemudian mengolahnya sehingga akan mensejahterakan negara kita seperti itu. Nah, kita akan masuk ke batas wilayah NKRI. Jadi setiap wilayah yang memiliki pasti ada batasnya kan. Rumah kalian aja pasti juga ada batasnya. Oh, ini batas rumah saya, ini batas rumah Bapak X, Bapak C, seperti itu. Nah, biasanya kalau di darat itu wilayahnya ditandai bermacam-macam nih. Ada pembatasnya, ada laut, ada sungai, ada hutan, dan juga berupa tugu, ada tugu pembatas seperti itu. Nah, kalau di wilayah Indonesia bagaimana pembatasnya? Nah, batas wilayah Indonesia itu berhubungan dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia berhubungan dengan 3 negara. Apa saja sih? Jadi ada Indonesia sebelah utara, Indonesia sebelah barat, timur, dan selatan. Nah, batas wilayah di sebelah utara mana? Utara. Kalian akan lihat utara seperti sana, seperti itu. Itu kita berbatasan langsung dengan Malaysia dan apa? Nah, di Kepulauan Kalimantan itu kita berbatasan langsung dengan Malaysia dan 5 negara lain seperti Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian di sebelah barat, di sebelah sana nih, barat yang Jawa Barat, berarti sebelah sana. Itu kita berbatasan dengan apa? Dengan secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi memiliki batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu. Misalnya Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Jadi sebelah barat Indonesia berbatasan dengan India, padahal jauh loh Bu. Ya, walaupun jauh kita ada pembatasnya, yaitu Samudra Hindia dan tadi Laut Andaman. Kemudian batas wilayah Indonesia sebelah timur nih, apa saja sih? Nah, sebelah timur kan ada Irian. Sebelahnya Irian apa tuh? Ada Papua New Guinea. Jadi Papua New Guinea itu bukan termasuk negara kita ya, itu wilayah negara lain yang
juga ada darat dan lautnya. Papua berbatasan dengan Papua Nugini di sebelah barat, kemudian Provinsi Barat atau Fly, dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah selatan di bawah nih kalau di peta. Indonesia berbatasan dengan apa? Kalau di darat kita berbatasan langsung dengan Timur Leste. Kemudian setelah Timur Leste ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Jadi Timur Leste itu kan dulu memang negara kita, karena sudah melepaskan diri, sekarang menjadi perbatasan antara negara kita dan negara tersebut. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berbatasan langsung dengan Timur Leste. Jadi Nusa Tenggara Timur langsung Timur Leste. Kemudian perairan Samudra Hindia. Nah, dari pembahasan yang Ibu jelaskan tadi, silakan bikin bagan seperti ini. Jadi ada tabel, isinya 2 bagan. Yang pertama, negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia. Yang tabel kedua, negara yang berbatasan dengan laut Indonesia. Silahkan bikin tabel tersebut dan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat maupun lautan Indonesia. Terima kasih anak-anakku, semoga sedikit nabi bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.